Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang rasio aktivitas. Kalau pada pertemuan terakhir sebelum UTS, kita masuk ke dalam analisis rasio untuk rasio likuiditas dan juga rasio solvabilitas. Nah, apa itu rasio aktivitas? Rasio aktivitas itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan itu dalam menggunakan aktiva yang dia miliki. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Jadi untuk melihat bagaimana efisien tidaknya aset yang digunakan oleh perusahaan itu, kita bisa melihat dari rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu memperlihatkan beberapa aset. Nah, nanti baru ditentukan berapa tingkat dari aktiva tersebut pada suatu kegiatan tertentu. Misalnya, aktivitasnya rendah pada tingkat penjualan tertentu, itu akan mengakibatkan semakin besar dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Nah, jadi ketika si perusahaan itu punya aset, nah tapi aset itu ternyata dipergunakan pada aktivitas yang rendah sehingga menghasilkan penjualan tertentu. Nah, karena tingkat penggunaannya pun rendah, gitu. Makanya banyak jadinya itu mengakibatkan adanya dana yang terlalu besar yang tertanam pada aktiva, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak efektif, gitu. Makanya di sini dikatakan mengukur efektivitas. Jadi harusnya kan aset yang dimiliki perusahaan itu menargetkan suatu aset yang bisa dikonversikan menjadi suatu aliran kas yang masuk. Misalnya kelebihan ini akan lebih baik kalau misalnya ditanamkan pada aktiva lain yang memang lebih produktif bisa digunakan. Gitu. Jadi daripada aktivanya ternyata tidak efektif dipergunakan, menghasilkan penjualan yang tidak sesuai dengan tujuannya, ekspektasinya, gitu, sehingga aktiva ini dikatakan tidak efektif, gitu kan. Maka dari itu harusnya aktiva ini bisa dilakukan lagi lebih efektif dan produktif lagi untuk menghasilkan atau untuk menempuh mencapai tujuan perusahaan. Kalau efisiensi yang itu misalnya dilakukan seperti pada bidang penjualan, persediaan, penagihan piutang, ataupun efisiensi di bidang yang lain. Kayak misalnya persediaan ini aneh kan kalau persediaan nilainya besar gitu. Padahal persediaan ini kan harapannya adalah untuk dijual gitu. Sehingga ketika dijual itu nantinya perusahaan akan uangnya muter gitu kan, nerima kas masuk, persediaan keluar, jadi uangnya nggak nganggur, jadi asetnya nggak nganggur. Nah, begitupun dengan penagihan piutang. Nah, ya meskipun nanti asetnya besar, tapi kalau nilai piutangnya besar, itu kan percuma. Percuma di sini kenapa? Karena aset perusahaan di sini adanya di luar, nggak ada di dalam perusahaan. Akibatnya ketika piutang ini terlalu besar, artinya efektivitas perusahaan dalam menagih piutang itu kurang efektif. Itu jadinya malah banyak dana yang nganggur atau banyak aset yang menganggur dan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan. Nah, makanya untuk melihat bagaimana efektif tidaknya aset perusahaan ini, itu bisa menggunakan pengukuran dengan rasio aktivitas. Nah, apa sih tujuan dan manfaat dari rasio aktivitas? Yang pertama, untuk mengukur berapa
untuk mengukur berapa lama penagihan piutang itu selama satu periode. Atau maksudnya di sini berapa kali dalam satu periode itu piutang dapat ditagih gitu kan. Ya semakin banyak piutang ini bisa ditagih dalam satu periode artinya semakin bagus. Kenapa bisa semakin bagus? Ibaratnya kalian punya piutang di luar. Nah, tapi dalam satu periode ternyata perputaran piutangnya itu lambat. Perputaran piutang itu maksudnya gini. Jadi penagihan piutang oleh kalian itu misalnya pertumbuhannya lama banget gitu kan, ditagihnya lama gitu kan. Artinya itu nggak efektif gitu kan. Jadi sayang gitu kan. Nah, tapi semakin cepat piutang itu bisa ditagih dalam satu periode, semakin banyak berarti rasio aktivitasnya semakin bagus. Kemudian juga selain untuk mengukur berapa lama piutang, bisa juga menghitung berdasarkan hari gitu ya, menghitung hari rata-rata dari penagihan piutang. Gitu. Nanti kita contohkan dengan kasus. Nah, bisa juga untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan yang tersimpan di gudang. Nah, artinya semakin cepat persediaan itu berputar, sama aja ya, semakin bagus efektivitas perusahaan dalam mengelola persediaannya. Ibaratnya punya barang dagang, barang dagangnya nggak keluar-keluar, hayawe stuck di gudang gitu kan. Kalau stuck di gudang berarti nggak ada penjualan, nggak ada pemasukan. Nah itu yang nggak efektif gitu, rendah gitu ya kinerja aktivitasnya. Makanya persediaan tidak boleh nganggur, tidak boleh hanya disimpan di gudang, tapi harus keluar. Harus keluar, nanti kan muter, dapat uang gitu kan. Kemudian mengukur berapa kali dana yang ditanamkan di dalam modal kerja itu berputar dalam satu periode, atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Gitu. Jadi modal kerja perusahaan, misalkan aset si perusahaan ini atau modal kerjanya ini bisa nggak sih dia efektif digunakan sehingga dapat menghasilkan penjualan tertentu. Kayak misalkan ya tadi balik lagi ke kalau modal kerja kan berarti beberapa pos ya, tidak hanya persediaan. Tapi di sini saya contohkan aja persediaan juga kan tujuannya adalah untuk memperoleh penjualan. Nah, sehingga berapa kali gitu kan dana yang tertanam untuk persediaan ini bisa menghasilkan penjualan. Kemudian bisa juga untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan di dalam aktiva tetap berputar dalam suatu periode tertentu. Kalau ini aktiva tetapnya ya, jadi tidak hanya modal kerja tapi juga dengan aktiva tetap. Kemudian mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Jadi seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan ini terhadap penjualan itu rasionya gimana sih? Gitu. Apakah aktivanya itu berputar secara cepat? Artinya terus gitu kan? Aktiva yang dimiliki itu kan pasti tujuannya nanti untuk kegiatan operasional si perusahaan. Dari kegiatan operasional ini tentu harapannya adalah menghasilkan penjualan. Nah, dari aktiva itu gitu kan, efektif nggak sih dalam menghasilkan penjualan? Nah, itu harus diukur dengan rasio aktivitas. Nah, adapun di sini beberapa pengukuran untuk rasio aktivitas. Di antaranya adalah perputaran piutang. Tadi perputaran piutang juga kan merupakan salah satu tujuan juga ya. Nah, ini. Kemudian perputaran persediaan, perputaran modal kerja, fixed asset turnover atau perputaran aset tetap, dan juga perputaran total aset. Nah, untuk perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama
Penagihan piutang. Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Nah, artinya gini, kan perusahaan punya piutang, ada uang yang harus ditagih dalam satu periode. Nah, uang yang harus ditagih itu dalam satu periode berapa kali sih bisa tertagih gitu kan? Berarti semakin banyak dana yang tertagih, berarti semakin bagus. Artinya perusahaan itu efektif dalam mengelola piutangnya, mampu untuk ditagih gitu kan. Nah, adapun rumus yang digunakan adalah dengan penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang, atau bisa juga dengan piutang. Jadi kalau rumus yang digunakan itu dari beberapa sumber itu berbeda, tapi maknanya ya tetap sama gitu ya, tidak menjadi permasalahan gitu. Kalau ini dari bukunya Kasmir sendiri adalah dengan rumus rata-rata piutang. Tapi kalau dari buku yang lain, ini dari Mahduh itu mempergunakan nilai piutang saja. Jadi kalaupun Anda menggunakan rumus yang ini, harus disertakan dengan sumbernya dari siapa ngambilnya. Rata-rata piutang ini itu adalah penjumlahan tahun 2005 tambah 2006, itu kan dibagi 2 gitu ya, kalau yang menggunakan contoh yang ini ya. Penjualannya tentu saja kalau piutang itu kan dari penjualan kredit gitu kan. Nah, oke. Misalnya ini contoh dari tabel yang sebelumnya. Di sini ada kesalahan pengetikan ya, mohon maaf. Ini bukan 5.550 tapi 550. Nah, untuk perputaran piutang tahun 2005 itu penjualan 5.950 dan piutang 550. Nah, oke, di sini pakai rumus bukan rata-rata piutang. Kenapa? Karena di sini dicontohkannya tidak ada informasi tentang piutang awal dan piutang akhir. Maksud piutang awal ini kan tahun ya, tahun yang berakhir gitu kan. Berarti ini Desember 2006 nilainya, ini Desember 2005. Sedangkan rata-rata piutang itu bisa dihitung dengan piutang awal ditambah dengan piutang akhir dibagi 2. Sorry ya, tadi ada ralat bukan piutang 2005 tambah 2006, tetapi piutang awal tambah piutang akhir dibagi 2. Gitu. Tapi di sini tidak ada informasinya, oleh karena itu kita pakai rumus yang penjualan dibagi piutang. Itu juga bisa ya untuk menghitung besarnya perputaran piutang. Nah, di sini diperoleh nilai 11,81 atau dibulatkan aja 12 kali. Artinya selama tahun 2005 perputaran piutangnya itu sebanyak 12 kali. Gitu kan. Bisa aja kan sebulan sekali gitu ya. Jadi tiap bulan 12 bulan gitu. Nah, untuk tahun 2006 sendiri kita bisa lihat di sini perputarannya lebih cepat gitu ya, lebih banyak. 15,41 atau dibulatkan jadi 15,5 kali gitu kan. Nah, artinya dari tahun 2006 dan tahun 2005 itu kinerja receivable turnover itu lebih baik di tahun 2006 gitu karena perputaran piutangnya lebih cepat gitu. Artinya penagihan piutang yang dilakukan perusahaan itu lebih cepat di tahun 2006 dibandingkan di tahun 2005. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus dengan mencari hari aja. Jadi yang ini
bisa berapa kali di tanggal ini diharikan gitu ya. Jadi ini kan 12 kali, tapi kita pengen tahu misalkan diharikan itu berapa hari. Tinggal 365 hari dibagi 12 kali, berarti perputaran piutangnya itu 31 hari. Adapun tahun 2016 juga sama, 2006 tinggal dibagi 365 hari dibagi 15,5 kali. Jadi berapa kalinya perputaran piutang ini, kalau pengen dicari tahu berapa harinya, itu bisa menggunakan rumus yang ini. Tapi untuk rumus yang ini saja pun ini sudah cukup ya. Kalau misalkan sudah mewakili semuanya ini, jika memang mau menggunakan yang melihat dalam satuan hari. Gitu. Kemudian perputaran persediaan. Nah, sama halnya tadi dengan perputaran piutang, kalau perputaran piutang itu tadi berapa kali piutang yang bisa ditagih dalam satu periode, sedangkan kalau perputaran persediaan itu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali sih dana yang ditanam dalam persediaan. Nah, kan perusahaan itu punya persediaan itu kan pasti pakai modal, pakai uang gitu kan. Nah, muter nggak tuh persediaannya gitu, nganggur atau malah muter terus, jadi kejual, nanti ada kas masuk, kejual lagi, ada kas masuk, itu kan berputar persediaannya. Nah, sama halnya, semakin cepat perputaran persediaan ini, maka akan semakin bagus bagi perusahaan dalam mengelola persediaannya. Ini bisa menggunakan rumus HPP dibagi persediaan ataupun di penjualan dibagi persediaan, itu dua-duanya betul ya. Nah, misalnya di sini kita lihat ada informasi di tahun 2005 itu ternyata perputaran persediaannya 23,8. Sedangkan perputaran persediaan tahun 2006 ya, bukan 2005. Itu 17,9 kali. Nah, di sini dari tahun 2005 ke tahun 2006 terjadi penurunan kinerja ya. Kinerja perputaran persediaan karena di tahun 2006 itu perputaran persediaannya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan perputaran persediaan yang tahun 2005. Ini mah kejualnya sampai 23,8 kali kejual gitu kan, semakin cepat. Kalau yang di 2006 itu 17,9 kali atau 18 kali ya. Jadi lebih baik di tahun 2005 dibanding dengan 2006. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kan penjualan lebih besar. Lebih rendah ya. Kelihatan dari angka ini. Begitupun persediaannya yang ada di sini itu juga lebih besar. Otomatis kan nilainya pun cenderung lebih rendah. Nah, kalau yang ini penjualannya jauh lebih besar, 5.950, karena persediaan yang kejual pun jadi lebih rendah gitu kan. Jadi ada korelasinya antara 2005 dengan 2006. Jadi kita jangan hanya menghitung, tapi justru kita memperhatikan perbandingan dari angka penjualan, angka persediaan. Jadi analisis itu tidak hanya dengan menghitung, tapi justru dia harus bisa membaca data. Kemudian perputaran modal kerja. Nah, modal kerja ini merupakan rasio untuk mengukur dan menilai bagaimana modal kerja itu efektif atau tidak selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak sih modal kerja yang berputar dalam satu periode gitu kan. Bagaimana sih si modal kerja ini bisa menghasilkan penjualan bersih gitu intinya. Modal kerja itu merupakan aktiva lancar perusahaan. Gitu. Rumusnya bisa kita pakai penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Tadi ini perputaran persediaan, penjualan dibagi persediaan, ini pun penjualan dibagi modal kerja. Ini semakin cepat perputarannya akan semakin bagus. Ini salah ketik lagi ya, punten.
Ini berarti 3,62, ini 4,14 ya. Nah, kemudian adapun aset tetap saja gitu kan. Jadi sejauh mana kemampuan aset tetap perusahaan itu bisa menghasilkan penjualan. Nah, kan aset tetap itu investasi. Dari investasi yang dilakukan perusahaan terhadap aset tetap, bagaimana sih bisa menghasilkan penjualan? Gitu kan. Bagus atau enggak? Gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat tahun 2005, ini 2006 ya. Hampir tidak terlalu berbeda jauh. Di 2005 itu 2,5 kali, sedangkan 2006 2,2 kali. Hanya memang di sini cenderung lebih besar di modal kerja tahun 2005 ya. Perputaran modal kerja tahun 2005 artinya lebih baik kinerjanya di tahun 2005 dibanding 2006 gitu. Nah, ini juga sama. Kalau ini berarti seluruh total aktiva yang dimiliki perusahaan itu efektif tidak dalam menghasilkan penjualan. Gitu. Ini maaf, ini aktiva tetap ya, bukan aktiva lancar. Nanti Anda bisa revisi. Semakin cepat perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran total aset, maka akan semakin bagus kinerja aktivitasnya. Kenapa? Karena semakin tinggi berarti aktiva yang dimiliki perusahaan itu efektif dalam menghasilkan penjualan untuk si perusahaannya. Kan tetap penjualan itu nanti mempengaruhi ke dalam laba si perusahaan. Misalnya dari data yang tadi, misalkan sudah ada standar industrinya. Nah, kita bisa lihat tahun 2005 itu berfluktuasi ya. Nggak berfluktuasi, ini kan 2005-2006 ya, nggak bisa kelihatan fluktuasinya, hanya 2 tahun. Hanya di sini kita bisa lihat kalau di 2005 standar industrinya 5 kali, artinya 2005 dengan 2006 masih bagus 2006. Begitupun yang inventory turnover, ketika standar industri 20 kali, 2005 itu bagus, tapi kalau 2006 itu 18 kali. Nah, seharusnya ini standar industri ini dua ya, jadi ada standar industri tahun 2005, ada standar industri tahun 2006. Tapi ini saya contohkan seperti ini ya, supaya nanti ketika ada soal Anda lebih bisa memahaminya. Jadi ini contoh aja. 6 kali, tapi ini lebih rendah ya dari standar industri, artinya masih lebih tinggi standar industri ini, berarti masih harus diefektifkan lagi penggunaan modal kerjanya gitu supaya cepat perputarannya. Begitupun aset tetap ini jauh dari standar industri. Ya, beda 100% ini. Ini apalagi ini. Masih bagus standar industri. Fixed asset turnover-nya berarti si perusahaan ini belum mampu mengefektifkan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan dibandingkan dengan standar industri. Kemudian total aset juga di sini hampir mendekati, hanya standar industri adalah di 2 kali. Artinya masih kurang ya dalam kinerja aktivitas kalau ada standar industri yang 2 kali. Oke, baik. Itu saja dulu untuk rasio aktivitas. Kita lanjutkan ke dalam rasio arus kas.